Mudah-mudahan jadi pencerahan kepada ya. umat Islam. Karena selama ini kan memang banyak pro kontra ya Pak. Baik. Artinya belum sepaham semua. Ya, ketika kita bicara tentang misalnya boleh atau tidak bolehnya peringatan Maulid ini ada kitab-kitab dan rujukannya yang menjadi istilahnya maswadir atau referensinya. Dan momennya tepat nih bagi. Ini momennya sangat tepat sekali karena ternyata yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW pun punya dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih maupun dari fatwa-fatwa ulama. Dimana kalau kita istilahnya ungkap al-i'lam bi fatawa a'immatil Islam tadi ya. Jadi itu mungkin tidak bisa sehari dua hari. Mari bersatu dalam akidah, mari kita berjamaah dalam ibadah, dan mari kita bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, insyaallah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang kajian khusus, insyaallah kajian spesial ya, bahwa di bulan ini adalah bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, ya, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah hari yang sangat agung, yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim, yaitu memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas kajian khusus ini yaitu dengan tema menanggapi pro kontra memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sudah hadir yaitu murabi kita yang nanti akan menjelaskan bagaimana pro kontranya ini, nanti akan dijelaskan dengan dalil-dalilnya insyaallah. Mudah-mudahan ini nanti bisa mencerahkan semua umat yang bisa melihat di siaran online ini insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Andre, kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Ini kita sudah siapkan kitab-kitab cukup banyak Pak ya. Ya, ini semuanya luar untuk biasa menjadi dalil-dalil ya tentang mengenai pro kontra tentang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Subhanallah, insyaallah. Mudah-mudahan dengan nanti yang diceritakan atau disampaikan oleh Pak Ki nanti bisa didengarkan langsung oleh pemirsa. Baik. Mudah-mudahan jadi pencerahan kepada umat Islam. Karena selama ini kan memang banyak pro kontra ya Pak. Artinya belum sepaham semua. Ya. Memperingati Maulid Nabi itu seperti apa? Apakah memang dilarang atau memang boleh dijalankan atau dianjurkan? Nanti Pak Ki bisa menjelaskan secara jelas. Silakan nyapa dulu pemirsa. Sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman dan yang saya banggakan, alhamdulillah sekarang sudah masuki ke episode yang ke-31. Iya, 31. Ke-31 ya, alhamdulillah. Kalau yang 30 itu masih masalah patung, masalah ya, boneka ya. Jadi patung, boneka tanggal yang episode 29 mengenai membuat patung setengah badan. Kemudian episode yang ke-30 aneka membuat aneka macam boneka gitu ya, patung-patung kecil lah. Hukumnya menurut pandangan Islam bagaimana? Nah, sekarang episode khusus nih Pak. Nah, sekarang episode khusus kaitan dengan menanggapi pro kontra memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini masalah yang masih ada istilah khilafiyah di tengah-tengah masyarakat.
Cuma tentunya kita sebagai umat Islam harus berlapang dada dan tentunya kita ingin mengungkapkan bagaimana yang memperingati Maulid ini dasar-dasarnya apa aja sehingga kita saya sebagai ketua umum Majelis Ulama di Kota Depok ini ingin umat Islam ini bersatu. Artinya jangan istilahnya menyalahkan kepada satu pihak, padahal satu pihak yang disalahkan juga punya dasar, punya dalil, sehingga kita ingin betul-betul istilahnya bersatulah umat Islam ini. Makanya hari ini kita keluarkan nih kitab-kitabnya ini, insya Allah nih sebagai rujukan ya bagi. Ini insya Allah sebagai rujukan bahwa ketika kita bicara tentang misalnya boleh atau tidak bolehnya peringatan Maulid ini ada kitab-kitab dan rujukannya yang menjadi istilahnya masodir atau referensinya. Dan momennya tepat nih bagi. Ini momennya sangat tepat sekali, tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan Maulid ini. Umat Islam, masyarakat luas perlu juga bagaimana kaitan dengan pembahasan menanggapi pro kontra masalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita doakan dulu pemirsa, barangkali ada yang kurang sehat ya, kita doakan mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya. Amin. Yang meninggal dunia mudah-mudahan husnul khatimah atau menjadi orang yang khair ya, orang baik. Dan kemudian juga yang sedang belajar, Allah mudahkan belajarnya. Dan yang sedang usaha, Allah sukseskan usahanya. Dan yang sedang berjuang di jalan Allah untuk madrasahnya, sekolahnya, kemudian pesantrennya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan. Dan semua yang berinfak berjariah, khususnya juga yang ke pondok pesantren Darus Sholihin karena sedang bangun gedung tahfiz, belum tuntas, pelayanan tanah juga belum sempurna, mudah-mudahan semua yang berjariah tadi dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang saya banggakan, alhamdulillah pembahasan ini berkaitan dengan bulan Rabiul Awal atau istilahnya bulan Maulid ya, tengah-tengah masyarakat. Maka sebelum saya membahas tema inti ini, mungkin dalam rangka menyambut, saya teringat ada sebuah syair ya, sebuah syair dalam bahasa Arab tentunya yang berkenaan dengan bagaimana ketika dilahirkannya Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ya kasidah lah itu yang judulnya Wulidal Huda ya, yang saya masih hafal ya baitnya. Bunyinya Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wulidal huda fal kainatu diya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa famuz zaman tabassumun wa sana'u Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kira-kira Banda artinya udah tahu belum nih terjemahnya? Yang lebih abdul bagian jelasnya. Ya mungkin pemirsa juga ada yang hanya dengar lafaznya tapi kan artinya belum tahu semua kan ya. Ya ini kalau diiringi musik kayaknya lebih ini ya, menarik lagi bagi. Ya kalau diiringi musik itu dengar ya ujungnya kayak ada semacam ya musik seperti itu, tapi kita kan kena bulan Maulid dan supaya dari pahala diakhiri dengan istilah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, wulidal huda, ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al huda bimakna al hadi, yang memberi petunjuk kepada umatnya mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Itu al-huda ya. Fal kainatu diya'u, maka jagat raya ini menjadi terang benderang ya. Wa famuz zaman tabassumun wasana, sedangkan keadaan zaman pun
tabassumun, bersenyum simpul, wasanaun, dan berseri-seri karena kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada lanjutannya Pak Andre dan pemirsa, bait yang berikutnya yang saya hafal waruhu wal malaul malaiku haulahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi lindini wa dunya bihi busyra'u Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Artinya adalah waruhu wal malaul malaiku haulahu. Malaikat Jibril pun dan para malaikat yang lainnya hadir di sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena begitu senangnya dan gembiranya lidini wa dunya bihi busyara'u, karena Nabi Muhammad ini seorang bayi yang lahir ketika bulan Rabiul Awal tanggal 12 itu ini untuk menegakkan din, masalah agama Islam yang hak, wa dunya, bukan hanya masalah keagamaan aja tapi masalah duniawi pun katakanlah didakwahkan oleh Rasulullah supaya kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Sehingga doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini tentunya kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, di mana jangankan umat Islam itu sendiri, ya, orang yang non muslim pun ya katakanlah telah mengagumi beliau ini, karena tidak ada katanya pemimpin yang paling sukses di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mari kita bahas mengenai masalah menanggapi pro kontra peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitan dengan masalah ini sebenarnya ya kita harus berlapang dada, ya, karena yang mengamalkan atau yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata Pak Andre itu punya dalil-dalil yang kuat, sangat kuat ya, yang sangat kuat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis sahih, bahkan tentunya dari fatwa-fatwa ulama yang luar biasa ilmunya, yang sangat tinggi di tingkat internasional ini. Nah, mengenai masalah dalil kaitan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dikemukakan oleh para ulama kita tidak kurang ya minimal ada 3 ya ayat Al-Quran, Andre, yang menjadi dasar rujukan. Iya. 3 ayat Quran itu yang pertama ada di dalam surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Artinya apa? Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat kasih sayangnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikianlah hendaknya mereka bergembira. Nah, orang yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada dasarnya ada unsur paroh, ya, ada unsur happy bahasa Inggrisnya, yakni ada unsur gembira, senang. Di dalam Al-Quran tadi surah Yunus ayat 58 Allah katakanlah bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmati, dan rahmatnya. Ini ternyata seorang ahli tafsir Al-Quran dari karangan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, atau lengkapnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, menafsirkan di dalam kitab tafsir namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'sur, bahwa yang dimaksud dengan bifadlillah ay bil ilmi, dengan ilmu, kemudian wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, yaitu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Nabi Muhammad dikatakan rahmat? Karena dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, dengan ayat ini
dengan sebab ilmu dan dengan rahmat, yakni lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabizalika falyafrahu, maka hendaklah dengan demikian itu harusnya merasa gembira. Maka orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada unsur istilahnya farah, yakni rasa gembira. Itu ada tafsirannya, itu ada di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Mansur. Mungkin di antara pemirsa ada yang belum tahu tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Mansur ini, yakni Durrul Mansur sendiri artinya mutiara yang dihamburkan dalam menafsirkan dengan asar. Asar itu artinya dengan kaul Nabi atau kaul sahabat dan tabi'in. Nah, di sini Ibnu Abbas menafsirkannya rahmat di situ adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dalilnya ada di dalam surah Al-Hajj ayat 32. Bunyi ayatnya, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, sungguh dia itu termasuk orang yang punya hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sepakat bahwa syiar yang paling hebat adalah ketika lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yang memperingati Maulid ini dalam rangka takzim kepada syiar-syiar agama Allah, ya termasuk kaitan dengan Nabi Muhammad yang membawa risalah, maka ini sebagai dasar bahwa ketika kita niatnya takzim kepada lahirnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti termasuk orang yang hatinya bertakwa kepada Allah. Amin. Ini yang kedua. Dalil Al-Qur'an yang ketiga adalah dalam surah Al-A'raf ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di situ ada cuplikan ayat, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Faksusil qasas, maka kisahkanlah olehmu kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Jadi kata-kata faksusil qasas adalah fi'il amar. Kita disuruh mengkisahkan tentunya kisah-kisah yang bermanfaat. Dan ketika memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengkisahkan bagaimana sejarah perjuangan beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ketika ditinggal istri oleh Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya sehingga dakwah beliau seperti itu. Itu kan kisah-kisah yang akan bermanfaat kepada istilahnya kemajuan Islam, semangat umat Islam. Maka tentunya tidak ada salahnya kita peringati Maulid itu dalam rangka mengkisahkan sejarah Rasulullah SAW. Dan di dalamnya itu Pak Anda kalau saya perhatikan apanya yang salah? Karena kan Maulid itu kan baca Quran, kemudian sholawat kepada Nabi, zikir-zikir, kemudian katalah ceramah, habis itu sedekah, ya adanya istilahnya mungkin ada paros istilahnya, makanan niatnya sedekah. Kemudian juga ada silaturahim. Jadi yang salahnya apa? Apalagi dikisahkan hal-hal yang bermanfaat, ya tentunya adalah sesuatu yang sangat bagus menurut saya. Ya, namun saya Pak Andre pernah kita ikut Maulid ya, agak menyayangkan di suatu tempat, nggak usah sebutkan katakanlah ya nama yang mengundangnya. Tapi ketika kita datang ke suatu tempat tadi, dikisahkan Maulid dalam bahasa Arab, ya kayak semacam rawi gitu, tapi dari Yaman ininya tagnya saya sendiri dikasih. Ya kalau mungkin saya pernah belajar bahasa Arab ada sedikit-sedikit paham ya. Tapi yang saya agak kurang pas itu setelah dibacakan tagnya, jadi nggak dijelaskan intisari dari yang dibaca tadi, sehingga jamaah yang hadir itu ya mungkin ya kurang paham itu. Ya kurang paham, artinya memang baik ya namanya hadir ke pengajian. Cuman kan ingin saya itu bagaimana intisari daripada peringatan tadi yang dibawa ke rumah itu apa? Khususnya akhlak Rasulullah yang untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita ini, suri tauladan itu apa? Nah, masyarakat awam kan gak ngerti. Ya, yang menjadikan contoh itu seperti apa? Seperti apa? Itu kadang-kadang ada ya maaf di daerah Depok sendiri yang hanya dibacakan aja, habis itu makan-makan pulang aja. Jadi kalau ditanya apa sih hasilnya dari Maulid tadi, ya baca-baca aja, jadi nggak ngerti. Nah menurut saya mungkin kalau diterjemahkan dari awal sampai akhir begitu lama,
intisarinya aja bahwa yang dibacakan tadi itu ini sebagai teladan kita. Itu cakep sekali. Nah, itu jadi ada 3 ayat Al-Qur'an yang kita kemukakan tadi, dasar-dasar kaitan dengan peringatan Maulid Nabi ini. Pada dasar yang pertama adalah sebagai rasa gembira atas kelahiran Nabi. Yang kedua, mensyiarkan ya agama Allah, yaitu dengan kelahiran Nabi Muhammad ini. Yang ketiga, mengkisahkan sejarah hidup beliau. Karena tidak mungkin kita kenal beliau kalau misalnya tidak dikemukakan sejarahnya. Nah, saya sendiri punya buku kecil Pak Andre, Rif Nabiyaka. Artinya kenalilah nabimu. Nah, kita dengan peringatan Maulid itu insya Allah akan mengenal siapa beliau ini ya. Jadi artinya sangat bermanfaat tentunya peringatan ini diisi dengan hikmah-hikmah Maulid yang bermanfaat tentunya. Tadi pagi kan jelaskan masalah lahirnya Rasulullah sendiri membawa rahmat semua alam ya Pak. Ya, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya bukan untuk orang muslim aja. Bukan untuk orang muslim aja, semuanya akan terasa. Bahkan bukan untuk manusia aja, sampai binatang pun ya ikut merasakan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Nah, selanjutnya Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sebenarnya untuk masalah kaitan dengan dalil-dalil masalah Maulid Nabi ya, tadi dari Al-Qur'an sudah dikemukakan. Kemudian mungkin sedikit dari hadis juga kita ini yang kemukakan, dasar yang digunakan oleh para pengamal, istilahnya pelaku memperingati ya Maulid Nabi ini. Ya, hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ceritanya Pak Andre, ada seorang Arabi ya, Arab pelosok yang datang kepada Rasulullah langsung, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Kalau bahasa kitanya, "Wahai Rasul, kapan kiamat?" Ya, nanya gitu seorang Badawi itu dalam hadis Bukhari. Terus Rasulullah SAW bertanya sama Arab pelosok tadi itu. Ya, Rasulullah memaklumi, tidak membentak-bentak, cuma nanya. Kata Rasulullah, "Ma'adada." Ya, kalau bahasa kitanya, apa yang Anda sudah siapkan untuk hari kiamat? Nanya-nanya kiamat. Terus kata si Arab pelosok tadi, ma'adatu bi kasrati shalah wa siyam walakin uhibbullah wa rasulah. Walakini uhibbullah wa rasulah. Kalau bahasa kitanya, wahai Rasul, saya sebenarnya untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat, saya tidak banyak masalah sholat dan puasa, ibadah-ibadah yang lain. Cuma saya punya bekal, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja yang saya miliki. Terus Rasulullah SAW bersabda, "Almar'u ma'aman ahabba." Manusia itu akan disertakan dengan orang yang ia cintai. Artinya ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah nanti di akhirat pun akan ya katakanlah berdekatan dengan Allah dengan Rasulnya. Nah, orang yang memperingati Maulid ini kan karena ada rasa mahabbah kepada Rasul tadi, ya merasalah amal kita ini serba kekurangan itu ini, mudah-mudahan dengan mahabbah kepada Rasul ya kita nanti di akhirat tuh inginnya dekat dengan Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua, hadis yang digunakan adalah hadis Sahih Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Artinya tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku ini lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada dirinya, bahkan manusia keseluruhannya. Artinya almaru man habba, seseorang itu akan disertakan dengan yang ia cintai. Nah, karena memperingati Maulid pada dasarnya kita mahabbah kepada Rasulullah, sehingga mudah-mudahan nanti kita pun di akhirat kelak akan ya walaupun misalnya tidak surga yang sama, tapi mudah-mudahan yang berdekatan lah dengan beliau. Minimal di emperan apa? Ya, di emperan juga sudah beruntung ya. Kemudian yang kedua, ya hadisnya berkenaan dengan tidaklah sempurna iman seseorang sehingga aku harus lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan manusia keseluruhan. Seluruh dunia ini. Seluruh dunia. Nah, supaya iman kita ini sempurna, maka kita timbulkan rasa mahabbah, yaitu dengan adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga mudah-mudahan dengan memperingati Maulid ini iman kita ini termasuk yang sempurna. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman dan saya banggakan mengenai masalah ya Maulid ini, ya sebenarnya selain ayat Quran dan hadis banyak sekali fatwa-fatwa dari kalangan ulama Pak Andre. Saya punya beberapa kitab
khusus itu yang membicarakan tentang dalil-dalil dan sejarah Maulid Nabi. Nah, di antaranya yang saya punya, mungkin juga pemirsa ingin memiliki ya supaya ilmunya lebih mendalam lagi. Itu judulnya Pak Andre dan pemirsa, Tarikhul Ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa madzahiruhu fil alam. Jadi artinya sejarah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan realitas yang ada di dunia. Ya, bahkan di sini ada tulisan bahasa Arab, man lam yafrah bi Muhammadin lam yura farhan abadan. Barang siapa yang tidak merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tidak akan terlihat gembira untuk selama-lamanya. Karena dia tidak ada rasa gembira dengan maulidnya, yakni kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini foto-foto para ulama di ya dunia Islam ini oleh pengarangnya namanya Syekh Muhammad Khalid Sabit diungkapkan untuk menunjukkan bahwa perayaan Maulid atau katakanlah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya di Mesir atau misalnya di Indonesia aja, tapi dari belahan dunia ini banyak yang memperingatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kitab khusus yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi ini, judulnya adalah Ad-Durrul Maknun fil Ihtifal bi Maulidin Nabiyil Amin Al-Ma'mun. Ya, sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Ini dikarang oleh seorang ulama besar namanya Sayyid Muhammad Wasiur Rahman. Ya, nama kitabnya Ad-Durrul Maknun. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalau tadi Tarikhul Ihtifal, sejarah peringatan Maulidnya, kalau ini Ad-Durrul Maknun ini artinya adalah mutiara yang tersimpan. Fil Ihtifal bi Maulidin Nabi Al-Amin wal Ma'mun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dalam membahas tentang peringatan maulidnya Nabi Al-Amin yang bisa dipercaya, yang Al-Ma'mun juga yang dianggap sebagai orang yang memang dapat dipercaya karena penuh amanah. Al-Amin, Al-Ma'mun disebut. Ya, ini dua kitab yang kedua. Yang ketiga Pak Andre, yang saya hormati dan pemirsa yang beriman yang saya banggakan, ini ada kitab khusus yang menurut saya bagus sekali. Dan kitab ini saya beli di Madinah Pak Andre waktu ya ibadah ya. Waktu ibadah haji di Madinah ini, walaupun yang jualnya agak sedikit ngumpet-ngumpet gitu. Ya, tapi tahu bahwa saya ini orang Syafi'i dari Indonesia, suka maulid juga, baru dikeluarin. Dikeluarin. Judulnya memang mantap sekali. Al-I'lam bi Fatawa A'immatil Islam haula Maulidihi alaihi salatu wassalam. Nama judulnya, judulnya. Artinya apa bahasa Indonesianya? Al-I'lam, pemberitahuan bi Fatawa A'immatil Islam, dengan fatwa-fatwa tokoh-tokoh ya agama Islam, maksudnya ulama-ulama Islam, haula Maulidihi alaihi salatu wassalam, sekitar maulidnya, peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar di Mekah yang punya keturunan dari Sayyidina Hasan, yakni putra daripada Siti Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Beliau sebagai muftinya di Masjidil Haram luar biasa, dan doktor gelar dari Mesir, juga Ulimul Qura pernah memberikan anugerah profesor kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Itu di dalam kitab ini kita teliti fatwa-fatwa ulama yang tokoh di dunia ini. Beliau memfatwakan tentang bolehnya dan dianjurkannya maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini juga saya punya buku yang judulnya Al-Hawi lil Fatawi, bahwa Imam Jalil As-Suyuti, pengarang buku ini, telah membuat fatwa-fatwa. Nah, di antara fatwa-fatwa yang ada di dalamnya itu, beliau rupanya menulis secara khusus mengenai judulnya itu adalah Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Jadi beliau bahas tentang bagaimana Husnul Maqsad itu tujuan yang bagus ya dalam amaliyah maulid. Dan ternyata kata beliau, amaliyah maulid ini adalah amaliyah yang sangat bagus, bahkan diberikan pahala orang yang melakukannya. Ya, ini keterangannya ada di dalam kitab namanya Al-Hawi lil Fatawi. Nah, kemudian yang ada khusus kaitan dengan masalah peringatan maulid juga ada kitab kecil karangan
Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani juga. Judulnya betul-betul fokus, yakni haula zikra al-ihtifal bil maulidin nabawi. Artinya sekitar atau seputar memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam buku yang beliau tulis ini, Pak Andre dan pemirsa yang saya muliakan, dikatakan di sini awwalul muhtafilina bil maulidin nabawi. Siapa yang pertama kali mengadakan acara peringatan Maulid Nabi? Nah, oleh beliau dikatakan inna awwalal muhtafilina bil maulidi huwa sahibul maulid wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadisis sahih alladzi rawahu Muslim. Lamma su'ila an siyami yaumil isnin qala sallallahu alaihi wasallam zalika yaumun wulidtu fihi. Artinya yang pertama, sungguh yang pertama kali mengadakan acara maulid atau memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sahibul maulid wa huwa nabi. Pada hakikatnya adalah yang punya maulid itu sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim itu dikatakan lama su'ila an siyami yaumil isnin, ketika beliau ditanya tentang apa hikmahnya puasa hari Senin, qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab zalika yaum wulidtu fihi. Oh, itu hari yang aku dilahirkan padanya. Nah berarti Rasulullah SAW sendiri memperingati kepada hari kelahirannya. Cuma memperingati itu bisa dengan puasa, bisa dengan sedekah, bisa dengan ceramah-ceramah agama. Maka kata Sayyid Alwi Al-Maliki, yang benar siapa yang pertama kali memperingati maulidnya Nabi, yaitu Nabi sendiri. Ya, justru ketika buktinya dalam hadis Sahih Muslim dikatakan bahwa kenapa engkau puasa hari Senin? Oleh Nabi dijawab, yaitu hari yang aku lahir, ya, pada hari Senin itu, maka aku puasalah sebagai peringatan kepada kelahiranku. Nah, kemudian oleh pengarang Sayyid Alwi Al-Maliki ini dikatakan di sini fahaza as-sahhu wa asrahu nasin fi masyru'iyatil ihtifal bil maulidin nabi syarif. Artinya inilah dalil, ya, as-sahhu itu yang paling sahih, wa asrahu nasin, dan nas atau dalil yang paling tegas fi masyru'iyatil ihtifali, dalam disyariatkannya memperingati maulid an-nabi syarif, nabi yang mulia. Kemudian ditambahkan di bawahnya wala yultafatu liqauli man qala inna awwala man ihtafala bihi al-fatimiyun. Janganlah digubris, janganlah dihiraukan, ya, liqauli man qala, ucapan orang yang berkata inna awwala man ihtafala bihi al-fatimiyun, bahwasanya orang yang pertama kali mengadakan peringatan maulid adalah kaum Fatimiyah atau istilahnya orang-orang Syiah. Itu jangan digubris ucapan seperti itu, kata beliau pengarang kitab Haula Zikral Ihtifal bil Maulid Nabawi ini, ya. Kenapa kata beliau? Li anna haza imma jahlun aw ta'amin anil haqi. Karena orang yang berkata bahwa peringatan maulid ini awalnya mula-mulanya diadakan oleh orang-orang Fatimiyun atau kaum Syiah, imma jahlun, ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan orang itu bodoh, tidak ngerti masalah sejarah, tidak ngerti masalah hadis, ya, atau ta'amin anil haqi, atau pura-pura buta daripada kebenaran. Ta'amin ini dari kata a'ma itu kan orang buta. Jadi ta'amin artinya pura-pura buta, anil haqi dari kebenaran. Jadi ada dua alternatif. Orang yang istilahnya tidak mau mengatakan maulid Nabi berasal peringatannya dari Nabi Muhammad sendiri, ada dua kemungkinan. Imma jahlun, ada kemungkinan dia memang bodoh dalam agama, aw ta'amin anil haqi, atau yang kedua dia pura-pura buta dari kebenaran. Sebenarnya dia tahu, cuma pura-pura enggak tahu, ya. Nah, ini menurut Imam atau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar yang luar biasa. Dan alhamdulillah Pak Andre, saya punya berkesempatan datang ke pesantren beliau yang ada di Mekah Al-Mukarramah ini. Dan sekarang beliau sudah meninggal, ya, diganti oleh Dr. Sayyid Ahmad, putra beliau. Nah, kemudian yang menarik Pak Andre yang kita kemukakan di sini, bahwa ketika kita gembira dengan lahirnya hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, itu luar biasa. Karena menurut riwayat yang tertera dalam kitab Sahih Bukhari, ya, bahwa Abu Lahab, kan Abu Lahab ini sudah dinas itu artinya sudah ditegaskan dalam Al-Quran surah Tabat bahwa dia itu akan masuk neraka.
Bahkan Abil Lahab wa Tab ini kan saya selanarong ya zatalahab akan masuk api neraka yang berkobar-kobar. Itu ada Al-Qur'annya. Tapi menurut riwayat bahwa beliau ini setiap hari Senin itu diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara ketika kepada budaknya yang namanya Suwaibah itu ketika ditanya Siti Aminah melahirkannya siapa? Ya, anak laki perempuan, anak laki-laki. Kemudian merasa gembira Abu Lahab tadi itu. Akhirnya Suwaibah dimerdekakan karena senangnya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan istilahnya itu ampunan, artinya dengan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga berkenaan dengan masalah ini dikutip oleh Sayyid Alwi di dalam bukunya halaman 18, ucapan seorang Al-Hafiz namanya Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, seorang ulama dari Damaskus ya. Beliau berkata begini, bahwa faqad sahha anna Abu Lahab yukhaffafu anhu azabun nar fi misli yaumil isnin. Jadi telah terdapat keterangan yang sahih, yang benar bahwasanya Abu Lahab ini diringankan dari Abu Lahab ini azabun nar, azab api neraka pada hari seperti hari Senin ini li'itaqihi Suwaibah sururon bi miladin Nabi SAW, karena dia telah memerdekakan Suwaibah sebagai budaknya. Sururon itu karena rasa gembira bi miladin Nabi SAW dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian dia membuat sebuah syair yang sangat bagus menurut saya. Kata-kata syairnya begini: "Idza kana hadza kafiran ja'a zamuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famazannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Itu bait syairnya yang artinya idza kana hadza kafiran, apabila ada Abu Lahab ini seorang kafir ya, non muslim, jaa zamuhu, yang telah terdapat celaan Allah, cacian Allah kepada Abu Lahab dalam bitabat yadahu ya, dengan ada firman Allah tabat yada Abil Lahabi wa tab kan, ada fil jahimi muhalada, di mana Abu Lahab ini diancam masuk dalam api neraka yang kekal abadi. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman, namun datang kepadanya pada hari Senin selama-lamanya, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad, diringankan azab tadi itu karena gara-gara senang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait yang terakhirnya, famazanu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Bagaimana dugaan Anda jika ada seorang hamba Allah yang selama hayatnya dia gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan meninggalnya dalam keadaan tauhid. Artinya Abu Lahab saja yang orangnya kafir dan diancam sudah dinas dalam Al-Quran akan masuk neraka selama-lamanya, ketika gembira lahirnya Nabi Muhammad SAW ya, dengan memerdekakan Suwaibah tadi, azabnya diperingan. Bagaimana kalau kita ini sebagai umat Islam yang selama hayatnya itu memperingati Maulid dengan penuh kecintaan kepada beliau dan wafat dalam keadaan tauhid, tentu pahalanya dan balasan Allah itu yang luar biasa. Ini yang dimaksud oleh penyair tadi kaitan dengan Maulid Nabi. Kemudian terakhir Pak Andre, di dalam masalah Maulid Nabi Muhammad SAW ini, saya tertarik dengan ucapan di sini Ra'yu Syekh Ibnu Taimiyah fil Maulid. Perlu diketahui oleh Pak Andre dan pemirsa bahwa Imam Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama besar yang menjadi istilahnya rujukan orang-orang yang bisa dikatakan tidak suka Maulid. Ya, namanya Imam Ibnu Taimiyah, ada muridnya Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah. Nah, ternyata Imam Ibnu Taimiyah sendiri dalam buku ini halaman 35, Imam Ibnu Taimiyah berkata, qala rahimahullah, fata'zimul maulid wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata Imam Ibnu Taimiyah yang terkenal dengan istilah Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, beliau berkata, fata'zimul maulid, maka mengagungkan
ya memperingati Maulid Nabi wattikhaduhu musiman, dan menjadikannya ya setiap tahun diulang-ulang kita mengadakan Maulid, qad yaf'aluhu ba'dun nas. Terkadang dilakukan oleh sebagian manusia. Wa yakunu lahu fihi ajrun azim, dan adalah baginya padanya itu ajrun azim, pahala yang agung, pahala yang besar, li husni qasdihi, karena bagus tujuannya, wa ta'zimihi, dan pengagungannya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya melihat bahwa beliau sendiri ternyata kepada Maulid itu tidak melarang, justru katanya ajrun azim, pelakunya akan diberi pahala yang besar. Karena tujuan itu baik, yakni ingin takzim dan hormat, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita kemukakan. Kemudian Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk melengkapi bagaimana akhlak Rasulullah SAW supaya kita lebih mendalam, saya juga alhamdulillah di perpustakaan pribadi ini punya kitab-kitab sebagai pelengkap untuk kita lebih mengenal beliau. Apa aja kitabnya? Yang pertama judulnya ada As-Sirah An-Nabawiyah. Jadi Sirah Nabawiyah itu adalah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dari mulai kecil sampai wafatnya. Ini dibahas dalam kitab yang cukup besar karya Imam Ibnu Hisham namanya. Ini perlu diketahui dan dimiliki. Yang kedua Pak Andre dan pemirsa, judul kitabnya Nurul Uyun fi Talkhis Sirah Al-Amin Al-Ma'mun. Ini juga sejarah Nabi Muhammad SAW yang sangat bagus sekali, dikarang oleh Imam Ibnu Sayyidinas. Kemudian yang ketiga sebagai pelengkap juga adalah Sirah Khatamin Nabiyyin. Jadi perjalanan hidup sejarah penutup semua para nabi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dikarang oleh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Ini seorang ulama besar dari India, sudah ngarang juga kitab katanya sejarah Nabi. Kemudian ada lagi Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Ini juga karya Syekh Muhammad Al-Hudhari dari Mesir, bagus sekali tentang sejarah Nabi Muhammad. Ada lagi yang judulnya Ar-Rahiqul Makhtum Bahsun fi Sirah An-Nabawiyah. Ini dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Bahkan saya baca di dalamnya itu beliau telah mendapat istilahnya penghargaan tingkat internasional oleh kerajaan Saudi, karena sejarah Nabi diceritakan di dalam itu sangat bagus. Ya, jadi juara pertama seluruh dunia. Kemudian sebagai pelengkap juga, artinya melengkapi, ada lagi judulnya As-Shadiqul Amin, ya, mengenai bahsun manhajiyun fi Sirah Nabawiyah. Bahkan di sini ditahrij hadis-hadisnya di dalam kitab ini oleh Syekh namanya Dr. Muhammad Lukman. Ini bagus sekali. Kemudian ada lagi kitabnya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, dikarang oleh Imam Qadhi Iyad, ya, menerangkan sejarah Nabi Muhammad. Jadi banyak ya. Ada lagi Muhammad SAW Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, yang lengkap untuk dijadikan contoh, dikarang oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ada lagi Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kitab yang saya miliki judulnya Kitab Asy-Syajaratun Nabawiyah fi Nasabi Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pohon kenabian dalam menerangkan nasab atau keturunan Khairil Bariyah, sebaik-baiknya makhluk yang ada di dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW. Dan saya baca Pak Andre, nasab beliau dibahas dari mulai beliau sampai Nabi Adam. Jadi secara jelas itu nama-nama itu secara runtut itu dibahas dalam kitab ini karya Imam Jamaluddin Al-Maqdisi tentang nasab beliau yang lengkap sekali. Kemudian ada lagi wasfun Nabi wa ka'annaka taroh, sifat Nabi atau ciri-ciri Nabi, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya, bagaimana cara jalannya, itu dibahas di dalam buku ini, ya, karya Syekh Majdi Muhammad ini. Kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah mengenai tarikh al-hawadis wal ahwalin nabawiyah, mengenai masalah katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad, termasuk pencatat wahyu selama beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala itu, siapa yang mencatatnya, itu dibahas dalam buku ini. Nah kemudian saya juga punya At-Tibbun Nabawi, bagaimana cara supaya sehat kedokteran menurut Nabi Muhammad. Ya, karya Ibnu Qayyim ini bagus untuk kita pelajari. Terus ada lagi sebagai pelengkap Ar-Rasul fi Uyun Gharibah Munsifah. Rasulullah SAW dalam pandangan orang-orang Barat yang sudah insaf,
yang sudah sadar bagaimana komentar beliau terhadap akhlak Rasulullah. Nah, kemudian para ustadz dan ustazah juga perlu punya buku yang judulnya Mu'jizatul Rasul. Ya, Mu'jizatul Rasul sampai Al-Mu'jizah min Mu'jizatul Rasul. Jadi mukjizat Rasulullah sampai 1000 macam mukjizat. Saya hitung memang hitungannya sampai 1000 mukjizat Rasulullah. Apa? Ini ada di dalam kitab ini, ya. Kemudian ada lagi kitab yang bagus, Sawabitul Nukul fi Mu'jizati Rasul. Ini artinya dalil-dalil yang kuat di dalam mukjizat Rasulullah. Ya, kemudian ada lagi alladzina ra'au Rasul wa hadasu fil manam al asbab al mu'inah ala ru'yatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita orang-orang yang telah bermimpi ketemu Rasulullah dan sebab-sebab yang menolong untuk bisa mimpi bertemu dengan kekasih Allah yang bernama Rasulullah. Jadi ada bukunya. Nah, kemudian yang terakhir Pak Andre, ada lagi Nurul Absar fi Manaqibi Ali Baitin Nabi Al-Muhtar. Jadi Nurul Absar ini ya cahaya pemandangan dalam kaitan dengan sejarah yang sangat indah keluarga Nabi Muhammad yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah merupakan dalil-dalil atau kitab-kitab yang sangat berharga berkaitan dengan Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagai referensi ya Pak? Ya, sebagai referensi untuk jamaah, untuk pemirsa juga yang sangat bagus tentunya. Nah, kemudian Pak Andre yang saya hormati dan pemirsa yang saya muliakan, saya merasa gembira juga bahwa misalnya ada kitab berjanji yang biasa dibaca di masyarakat, ya. Kitab berjanji yang ada di tengah masyarakat. Bahkan Pak Andre, saya mendengar tahun kemarin itu ada festival baca berjanji di daerah namanya perumahan Rifaria, ya. Rifaria. Ya, Rifaria, tetangga dengan Pondok Pesantren Modern Darus Solihin, dan alhamdulillah katanya juaranya dari ya Kelurahan Bedahan, ya. Di tingkat ya Rifaria ini lingkungan ya. Juga. Kemudian ada juga pengurus MUI Kota Depok, Bapak namanya Ibu Ustazah Dr. Yuminah Rahmatullah, ya. Itu mengadakan, karena beliau ketua Patayat di Depok, mengadakan istilahnya siapa Pak Ki? Dr. Yuni, ya Yuminah. Yumi itu terkenalnya Yumi. Bu Yumi, penyanyi ya. NU dia. Ya, Patayat ya. NU. Nah, itu penyanyi juga ya. Yeah. Itu saya pernah diundang atas nama Ketua Umum Majelis Ulama untuk membuka acara festival berjanji. Ya, diadakan waktu di pesantren Al-Karimiyah, ya. Saya datang ke sana. Nah, saya tentu merasa gembira dan mendukung, ya. Cuma masalahnya Pak Andre, festival itu baru sebatas membaca dan mengiramakan. Belum mengartikan ya? Belum mengartikan, belum istilah memahami. Kalau saya inginkan sebagai pribadi dan sekaligus mungkin Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok, ada yang menafsirkan ya, ada enggak? Jadi kepada penyelenggara itu di tahun yang akan datang atau di masa-masa yang akan datang, tolong ditingkatkan, bukan hanya berjanji atau rawinya tidak hanya dibaca dengan irama yang indah, akan tapi coba dites bagaimana terjemahnya, karena kan bahasa Arab. Bahkan ya Pak Andre, saya masih ingat ya, masih hafal ketika di pesantren saya namanya Al-Mutahhar, daerah Legok, Pleret, Purwakarta. Saya menghafal berjanji tahun 1975 ya, 1975 ya, 1975-an, karena saya di pesantren itu dari 71 sampai 77. Itu kalau misalnya kita memahami 2 bait saja atau ya 2 yang bait, terus kita mengamalkan isinya, udah cakep sekali. Cakep, ya? Ya, contohnya misalnya Pak Andre, yang saya masih hafal ada bait yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu' يخسف نعله ويلقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه. Itu misalnya si pembaca rawi ketika maulid memahami 2 baris itu,
dan mengamalkan isinya udah cakep. Sudah cakep. Apa artinya? Misalnya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu, dan adalah Rasulullah SAW adalah orang yang syadidal haya, sangat pemalu. Pemalu dalam arti yang positif, yakni malu ketika berbuat hal yang tidak baik, ya. Wa tawadhu, dan beliau ini walaupun imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, tapi tawadhunya dalam arti bukan tawarna duit, tapi tawadhu di sini memang rendah hati. Yakhsifuna lahu, kalau ada sendalnya beliau yang rusak, beliau betulkan sendiri. Kemudian wa yarqa'u saubahu, ketika ada bajunya yang robek, beliau jahit sendiri. Wa yahlubu syatahu, ketika beliau mau minum air susu kambing, beliau peras sendiri air susunya. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah, dan ketika istrinya di dapur kerepotan untuk memasak, beliau ikut sendiri membantu istrinya dengan baik. Ini kan luar biasa akhlak Rasulullah. Kemudian baris yang berikutnya, wa yuhibbul fuqara wal masakina, dan beliau itu cinta kepada fakir dan miskin. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum, dan ketika dengan fakir miskin tadi, wa yajlisu ma'ahum, beliau duduk-duduk ya dengan mereka. Tidak memilih misalnya ada orang kaya baru dia mau duduk, tapi kalau orang miskin enggak. Rasulullah enggak pilih-pilih begitu, ya. Justru dengan orang miskin beliau duduk. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum, dan beliau menengok ketika mereka sakit, ya. Wa yushayyi'u janaizahum, dan ketika ada yang meninggal dari kalangan orang fakir miskin tadi, beliau datang merawatnya dengan sungguh-sungguh dengan baik. Wala yahkiru faqiran adqa'ahul faqr wa ashwah, dan beliau itu tidak pernah melecehkan, meledek, menghina kepada orang fakir yang melarat, walaupun melarat yang luar biasa. Tetap oleh Rasulullah dihormat karena yakin inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah. Nah, jadi kalau misalnya 2 bait saja dipahami oleh yang baca rawi, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya dipraktekkan, itu sudah cakep luar biasa. Dan Pak Andre, Pak Mirsa yang dimuliakan Allah, kalau rawi ya kitabnya hanya sebesar ini, ya. Ini saya punya penjelasan dari rawi itu supaya lebih mantap lagi arti-artinya. Ada 2 kitab. Yang pertama namanya Madarijus Su'ud ila Iqtisail Burud karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua ini alhamdulillah datang dari Mesir, ya. Kalau Madarijus Su'ud mungkin di Indonesia ada jualan, tapi ini dari Mesir. Judulnya Pak Andre dan pemirsa, Al-Qaulul Munji ala Maulid Al-Barjanji. Jadi Maulid Al-Barjanji tadi itu diberikan syarah, diberikan komentar oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Quraish dengan kitab judulnya Al-Qaulul Munji, ucapan yang menyelamatkan ala Maulid Al-Barjanji, atas Maulid Al-Barjanji. Barjanji sendiri pengarang maulidnya, ya, diberikan uraian. Sehingga kalau misalnya pemirsa selain bacanya bagus, Barjanji atau rawi tadi, kemudian paham syarahnya atau uraiannya, itu tentunya sangat cakep sekali, sangat bagus sekali yang kita harapkan. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Untuk supaya lebih mantap barangkali terjemahnya, Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah manusia, walaysa kal basyari, namun tidak persis seperti manusia biasa, karena beliau punya kelebihan-kelebihan tertentu, ya. Dikemukakan di situ bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar, akan tapi beliau itu ibarat yakut, intan berlian yang harganya mahal sekali, sementara kita manusia biasa seperti batu yang ada di kali. Ya, itu perbedaannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya bahwa dalam pro kontra ini tidak harus katakanlah dipertajam karena ternyata yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW pun punya dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih maupun dari fatwa-fatwa ulama, di mana kalau kita istilahnya ungkap al-i'lam bi fatawa a'immatil Islam tadi, ya. Jadi itu mungkin tidak bisa sehari 2 hari, karena begitu panjang dan lebarnya dalil-dalil yang mereka kemukakan. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi penyeimbang lah. Amin. Dan karena ini masalah mungkin hilafiah di tengah-tengah masyarakat, saya katakan tadi enggak boleh dijadikan istilahnya dipertajam, sehingga inginnya kita istilahnya uhuwah Islamiyah kita terjaga, ya.
Jangan istilah menang sendiri atau hanya benar sendiri, karena yang memperingati juga dasar-dasarnya sangat kuat. Amin. Jadi kembali kepada mungkin semboyan dari MUI Pak Andre ya, dalam episode yang lalu sudah kita kemukakan, yakni mari bersatu dalam akidah, mari kita berjamaah dalam ibadah, dan mari kita bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Sehingga betul-betul istilahnya kita ini ukhuwah Islamiyah terjaga ya di kalangan umat Islam ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kehilapan, dan terima kasih atas segala perhatian ya, karena di bulan Maulid ini jadi acara spesial seperti ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, inilah kajian online kita, kajian khusus yang membahas tentang pro kontra memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan, dan insya Allah di bulan yang sangat mulia ini kita memperingatinya tidak berkumpul, tidak apa, walaupun dengan online insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat berguna. Amin ya Allah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.